Gimana kabarnya? Baik semuanya? Ya, puji Tuhan. Oke, nah saudara, seharian ini kami berdua, saya dengan istri menyampaikan tentang kekudusan. Kenapa ini penting untuk disampaikan? Waktu yang lalu kan saya sempat berdoa buat tempat yang baru kita ini pakai ya. Dan Tuhan, waktu tiba-tiba sementara saya berdoa, tiba-tiba ada satu kalimat, the house of miracle. Kalimat itu yang muncul di hati saya. Saya merasa bahwa Tuhan itu akan banyak melakukan mujizat di tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan ingin mengalir dengan kekuatannya. Namanya mujizat bukan hanya yang sakit menjadi sembuh ya, itu mujizat. Tetapi lebih banyak bicara soal perubahan hidup. Bukankah ibadah itu harus mengubah hidup kita? Katakan amin. Ibadah itu harus mengubah hidup kita. Makanya saudara, dikatakan mujizat itu mengalir di tempat ini. Nah sekarang persoalannya, mujizat itu harus bertemu dengan 3 hal. Makanya 3 hal ini yang kita bangun. Masih ingat saya sampaikan itu. Yang pertama adalah kerinduan akan hadirat Allah. Saudara, mujizat itu harus bertemu dengan yang namanya kerinduan. Tugas Tuhan adalah melawat Anda. Tugas Tuhan adalah melakukan mujizat dalam hidupmu. Dan tugas Anda itu adalah membangun yang namanya kerinduan. Makanya ibadah tidak boleh biasa. Ibadah harus hati kita ini merindukan Tuhan. Amin. Merindukan Tuhan. Nah disitulah tiap-tiap orang akan mengalami yang namanya mujizat. Lalu yang kedua, gereja yang bagaimana? Gereja yang penuh dengan kasih. Hatinya itu mudah diubah. Kita ini adalah gereja yang penuh kasih. Penuh kasih itu luas ya. Banyak hal yang perlu kita pelajari tentang kasih. Rendah hati itu kasih. Mengampuni itu kasih. Bermurah hati itu kasih. Yang lalu saya sampaikan tentang bagaimana hidup di dalam kerendahan hati. Itu bicara soal gereja yang penuh dengan kasih. Nanti akan terus khotbah sampaikan ini ya. Bagaimana kasih itu harus memenuhi hidup kita. Nah di situ juga kita akan melihat ketika gereja hidup bagiannya membangun kasih, maka mujizat akan terjadi. Amin. Lalu yang ketiga, apa yang kita bangun? Menjadi gereja yang kudus. Gereja yang hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu adalah bagian DNA-nya kekristenan. Mujizat terjadi di tempat yang kudus. Makanya Alkitab berkata kalau itu bergantung kepadamu, apa? Hiduplah dalam apa? Pendamai dengan orang lain. Dikatakan juga, ya dikatakan begini. Dengan kekudusan itu kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Dengan hidup kekudusan itulah kita ini bisa melihat keajaiban Tuhan. Tuhan suka untuk melakukan keajaiban dalam hidup kita. Makanya itu hidup kudus menjadi hal yang penting. Seharian ini sudah khotbah sampaikan kekudusan. Nanti coba dapatkan di toko bangunan terdekat. Enggak. Toko apa nanti di YouTube-nya dengerin. Ya jangan miss. Ini terus berlanjut. Ya saya nggak mungkin khotbahkan yang tadi pagi. Tapi terus berlanjut. Nah untuk itu saudara, kekudusan itu hal yang mahal yang perlu diperjuangkan. Katakan amin. Karena begini, manusia itu bukan sumber kudus. Makanya dikatakan, aku ini kuduslah kamu sebab aku apa? Kudus. Tuhan berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku ini kudus kata Tuhan. Tuhan yang berkata aku kudus. Jadi kekudusan itu datang dari Tuhan. Bukan dari manusia. Manusia ini tidak bisa kudus bahkan secara moral aja gak bisa. Makanya Alkitab bilang kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Kapan manusia itu menjadi kudus? Ketika manusia itu bersama dengan Tuhan. Jadi hidup kita ini perlu Tuhan. Saudara dan saya ini perlu Tuhan. Untuk Anda hidup kudus, Anda perlu Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Manusia gak bisa sendiri menjadi kudus. Dia perlu Tuhan. Makanya gak ada orang baik, oh baik. Kalau Anda orang lihat baik, Anda gak tahu kehidupannya 24 jam. Ada hal di mana mungkin gak terlihat. Hatinya penuh dengan kebusukan. Gak ada orang baik. Oh seperti gak ada. Selama orang tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Orang ini berada di dalam dosa yang mengikat hidupnya. Tapi selama dia hidup bersama dengan Tuhan, saya percaya kekudusan itu akan terus dilahirkan dari hidupnya. Kekudusan itu karena Tuhan hidup dalam kehidupan seseorang. Halo amin. Makanya itu saya tadi pagi bilang kita ini perlu Tuhan.
Saya perlu Tuhan. Saya perlu Dia untuk hidup dalam hidup saya dan mengubah hidupku. Maka disitulah kekudusan itu akan muncul. Karena Sang Maha Kudus hidup di dalam kita. Amin. Nah untuk itu sudah yang ketiga ini, ayo kita bisa melihat. Ya kita buka Alkitab kita ayat yang kita baca. Ya kekudusan itu perlu kita perjuangkan. Ternyata kekudusan itu perlu harga, katakan harga. Harga di mana harus kita bayar. Apa sih? Bagian Tuhan adalah menyucikan hidup kita. Tapi bagian kita adalah hidup dalam respon. Karena tadi saya bilang Tuhan itu kudus, manusia ini berespon. Responnya apa? Keputusan. Kekudusan itu keputusan. Kekudusan itu bukan begini loh. Karena kita ini punya standar ya. Standar begini. Oh kalau saya misalnya apa ya? Puasa 21 hari. Setelah itu saya disebut kudus. Belum tentu juga. Oh saya berdiam diri 15 tahun di gunung gak ketemu siapa-siapa. Ya sendirian di gunung. Pulang-pulang dari gunung 15 tahun saya kudus. Belum tentu. Saudara. Gak kudus mungkin kampungan juga bisa. Presiden Indonesia apa? Gus Dur. Sudah lewat Gus Dur. Ya karena 15 tahun gak tahu apa-apa. Bukan itu. Kekudusan itu bicara soal bukan standar tapi kondisi. Itu kekudusan. Dan perlu keputusan. Seperti pohon teratai. Anda tahu teratai? Halo, tahu teratai enggak? Teratai itu tumbuh di mana? Di air. Air yang mana? Air yang keruh dan bau. Betul enggak? Di tengah-tengah air yang keruh dan bau. Itu muncul satu bunga teratai yang bagus. Itu kekudusan. Di tengah-tengah sekitarmu melakukan banyak dosa. Mungkin Anda juga sempat digoda untuk ikut dosanya. Tapi Anda berkata, enggak, aku enggak mau. Aku mau bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Itu kekudusan. Kekudusan butuh keputusan. Katakan amin. Untuk apa? Untuk Anda tinggal di dalam kekudusan Allah. Dan kekudusan itu bukan paksaan. Kekudusan itu karena cinta Tuhan. Kita tuh mengasihi. Kita itu mencintai. Sehingga waktu Anda mencintai, mengasihi. Itu Anda dengan sukacita melakukan atau keputusan untuk tinggal dalam kekudusan. Kekudusan itu bukan hal yang berat. Tapi kekudusan karena Anda mencintai Tuhan. Maka dengan sukacita kita melakukannya. Halo amin. Anda ngerti omongan saya? Amin. Untuk itu kekudusan perlu keputusan. Nah mari kita coba baca Alkitab kita. Lihat nih. Ya Ibrani pasal 12 ayat yang keempat. Yuk Ibrani pasal 12 ayat 4. Oke kita baca bersama-sama ya. Ibrani 12 sampai ayat yang keempat. 2, 3. Dalam pergumulan kamu melawan apa? Dosa. Kamu belum sampai apa? Mencucurkan darah. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Mari kita coba lihat. Ya kita bongkar per kalimat. Apa maksudnya daripada Ibrani 12 ayat 4. Menjurus soal kekudusan itu apa. Yuk kita lihat yang pertama. Pergumulan, dalam pergumulan melawan apa? Dosa. Dalam pergumulan melawan dosa. Dikatakan ini, pergumulan melawan dosa. Jadi ini menunjukkan bahwa kekudusan itu bukan keadaan pasif. Melawan, kata melawan itu berarti ada sesuatu yang aktif. Ingat ya, kekudusan itu peperangan. Kekudusan itu bukan pasif, tapi kekudusan itu keputusan, butuh peperangan, butuh keputusan yang tegas. Katakan amin. Dalam hidup kita ini banyak sekali godaan setan. Kalau Anda tidak pernah aktif untuk melawan, Anda menyerah saja, Anda akan jatuh di situ. Tapi kekudusan itu bicara soal keputusan, saya mau hidup di dalam kekudusan. Ada orang-orang, beberapa waktu yang lalu saya pernah ceritain, tapi ada anak satu saat kehilangan pacarnya. Pacarnya meninggal dunia. Dia terpuruk sekali. Wanita ini. Karena pacarnya yang mungkin dia punya impian untuk menikah dengan dia. Tiba-tiba di tengah jalan belum menikah. Tiba-tiba pacarnya itu kecelakaan lalu meninggal. Dia terpukul hatinya. Terpukul hatinya. Lalu dia mulai berpikir aneh-aneh, mulai bergumul tentang keadaannya. Dia tidak bisa menikmati hidup, makan nggak bisa tidur, tidur nggak bisa makan, kan begitu.
Bener ya? Anda bisa makan bisa tidur? Enggak ya? Oh iya bener ya berarti ya. Makan gak bisa tidur, tidur gak bisa makan. Ya gak ngerti bingung maksudnya apa Pak? Ya sudah itu dia. Waduh pokoknya susah hatinya waduh. Nah di tengah-tengah hatinya yang susah tahu gak saudara? Iblis itu menggoda dia. Menggoda untuk apa? Nyusul mati. Aku gak ada gunanya hidup ini. Aduh kenapa pacarku meninggalkan. Waduh dia mulai menyalahkan Tuhan. Wah Tuhan itu jahat. Tuhan tuh gak mengasihi aku. Kenapakah Tuhan tuh gak pengen aku bahagia. Buktinya apa ini ditinggal. Waduh terjadi sebuah pergumulan. Nah di tengah-tengah pergumulan itu tahu gak. Iblis itu suka mengambil keuntungan. Untuk apa? Menarik hidupku dan hidup Anda ini. Untuk keluar daripada rencana Allah. Wah saudara mulai digoda tuh. Mulai digoda, godanya macam-macam. Ya bisa bicara di hati nurani, mulai asumsi, mulai pemikiran. Aduh Tuhan gak mengasihi aku, Tuhan jahat, Tuhan gak pingin aku happy. Wah macam-macam saudara, itu pergumulannya. Ada juga yang dari luar, ini kebetulan dari luar. Ya, dia sempat waktu itu saya dilapor kalau anak gadisnya ini sudah mau bunuh diri. Bukan sudah bunuh diri, tapi gak mati-mati. Ya mungkin die hard, susah matinya. Ya, masuk ke dalam kolam gitu, bak mandi, kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu. Tapi nggak sempat mati ketahuan duluan sama ibunya. Ya, saya tanya kenapa kok bunuh diri? Iya, ternyata dia cerita. Ini godaan setan loh. Lihat kekudusan itu butuh keputusan. Iblis itu bisa menggoda. Ingat ya Yusuf itu digoda oleh istri Potifar. Kalau kita berkata tiap hari Yusuf itu digoda. Saudara pikir tante Potifar itu nggoda Yusuf gayanya tetap manceti gitu. Besok gini lagi, enggak. Makin hari makin seksi, betul enggak saudara? Hah, betul apa enggak? Anda ngerti enggak omongannya? Halo, ngerti enggak? Makin hari kan semakin Yusuf butuh keputusan. Dia mau jatuh atau tidak itu keputusannya. Tapi lihat tuh tiap hari tante Potifar itu nggoda dia. Itu datang tiap hari. Karena anak ini gak pernah ambil keputusan, dia terus bertahan dalam situasinya. Iblis goda, ingat ya, iblis itu rela menanti untuk waktu yang lama demi kejatuhanmu dan kejatuhanku. Ingat ya, waktu iblis mendatangi Yesus mencobainya. Itu Alkitab berkata tiap hari iblis itu datang mencobai Yesus. Artinya begini, iblis itu rela menunggu untuk waktu yang lama demi kejatuhanmu atau kejatuhanku. Kalau kita tidak memutuskan apa-apa, kalau kita tidak melakukan perlawanan, aku enggak mau. Iblis itu akan terus datang menggodamu. Wanita itu gitu. Digoda ini dari pikiran, ini malah masih ragu-ragu, takut-takut. Akhirnya sampai satu saat dia kayak digulkan godaannya itu dan gul pikirannya ketika dia berdiri di depan jendelanya dibuka. Tiba-tiba tetangga nyetel kaset lagi zaman kuno ya. Lagunya apa? Haruskah ku pergi? Gak usah diiringi Pak. Haruskah ku pergi? Tinggalkan dunia. Agar aku dapat berjumpa dengan. Apakah salah dengan lagu itu? Enggak, itu lagu yang kita bisa dengar. Tapi kata-katanya itu masuk di pikirannya. Dia tuh iblis menggoda dalam hati yang belum bisa, masih ragu. Karena tapi dia nggak mengambil keputusan. Iblis itu datang lebih dahsyat lagi. Lewat lagu itu, haruskah ku pergi, tinggalkan dunia, agar aku dapat berjumpa. Tahu nggak lagu ini mengajak apa? Ngajak apa? Bunuh diri, haruskah aku pergi tinggalkan dunia. Kata-katanya, agar aku dapat berjumpa. Temu itu pacarnya sudah meninggal. Dia dengar, lalu amin. Kok amin? Iya. Tuhan tuh gak mengasihi aku. Tuhan tuh gak suka lihat aku bahagia. Buktinya apa? Tuhan ambil pacarku. Betul, lebih baik aku tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa dengannya. Itu godaan setan. Belum tentu berjumpa juga. Berjumpa pun sama dalam api neraka pasti. Bunuh diri itu gak ada jalan. Bunuh diri sama dengan jalan tol ke neraka. Maut. Ya. Akhirnya dia isi bak mandi penuh. Akhirnya masuk. Kepala dulu di bawah.
kaki di atas. Saya tanya berapa lama? Enggak tahu Pak. Kok hebat ya? Enggak mati-mati saya bilang gitu. Iya Pak, dia dulu juara nyelam. Oh makanya. Ini mau bunuh diri enggak niatin namanya. Mungkin sambil jebur gitu dia mikir, mama kok lama ya. Enggak niat. Hati-hati dengan itu. Di Indonesia ini banyak sudah. Ya lagu-lagu yang saya tidak anti lagu Indonesia. Saya enggak anti, sungguhan saya enggak anti. Tapi Anda harus tahu ada kata-kata yang bahaya bagi iman kita. Ya. Ada gitu, jika ku mati, apa? Jika ku mati, kamu juga mati. Ya pun, itu lagu mati-matian. Aku menunggumu, menunggu. Saya itu menunggu. Saya itu habis khotbah doa malam, sendirian jalan tol. Saya dengar ada lagu, intronya bagus. Saya nggak ngerti lagu ini. Coba style gini. Aku menunggu, enak intronya. Menunggumu, menunggumu, mati. Ulah matiin langsung. Lagu apa mati-matian gitu. Baru tahu aku lagu itu, lagu mati menunggu mati di depanku. Baru tahu. Ada lagu-lagu ini, Amsyong. Tahu Amsyong lagu itu? Yang ini, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu kan lagunya delosor, betul gak? Udah jatuh, gak bisa bangkit dan delosor. Aku tenggelam dalam lautan, luka dalam, itu kan Amsyong gitu kan. Bayangin orang terpuruk denger lagu itu. Saya sekali nggak anti, tapi kata-katanya bahaya. Ya, Anda terpuruk denger lagu itu, bener. Beda, saudara kalau Anda ke gereja nyanyi, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus apa? Sertaku. Beri tepuk tangan dulu Pak Daya. Beda. Anda punya keyakinan pilihan di tengah-tengah semua godaan setan. Anda tetap tahu bahwa Yesus jawabannya. Ini yang membuat Anda bisa memutuskan. Ingat ya, kekudusan itu memutuskan. Katakan amin. Kekudusan itu butuh keputusan. Makanya saya bilang tadi kekudusan itu dikatakan melawan dosa. Kata melawan itu berarti ada sesuatu yang aktif. Bukan pasif. Peperangan terjadi. Yaitu apa? Keputusan Anda untuk tidak menuruti apa kata setan dalam hidup kita. Itu penting. Makanya bicara soal kekudusan itu bicara soal keputusan. Amin saudara. Amin. Makanya itu dikatakan begini. Ya, perjuangan yang tidak boleh ditawar. Artinya pergumulan melawan dosa. Kekudusan itu bukan keadaan pasif. Tetapi apa? Peperangan. Ada usaha nyata yang harus dilakukan. Katakan amin. Harus ada usaha nyata. Apa usahanya? Menyadari bahwa akar dosa itu yaitu apa? Akar dosa itu apa? Keinginanmu yang belum diserahkan. Akar dosanya itu. Keinginan apa? Kedagingan kita yang belum diserahkan. Itu yang perlu mati. Keinginannya hati daripada gadis itu apa? Dia kecewa. Dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Saudara, kadang-kadang kita itu terlibat di sini loh. Kadang kita itu marah ketika keinginan kita nggak dipenuhi. Saudara, saya sering bilang, bangunlah imanmu itu bukan di atas kebutuhan. Kalau orang bangun iman di atas kebutuhan, dia cuma datang kepada Tuhan, beriman aku pasti sembuh, beriman pasti usahaku berhasil. Kita itu bangun iman dengan itu, nggak salah sih. Tapi kalau itu yang kita bangun nanti ya, ketika jawaban itu belum datang, kita itu mudah kecewa sama Tuhan. Karena apa? Kita itu memanfaatkan Tuhan. Tuhan harus tolong saya. Karena apa? Kita bangun iman kita di atas kebutuhan kita. Salah. Iman itu harus dibangun di atas cinta kita sama Tuhan. Katakan amin. Itu yang beda. Iman itu harus dibangun di atas cinta kita. Cinta itu dengan Tuhan itu tidak ditentukan oleh keadaan. Anda hari ini ditolong atau belum ditolong, Anda tetap cinta Tuhan. Anda hari ini mengalami mujizat atau belum mengalami mujizat, Anda tetap cinta Tuhan. Itu yang benar. Sehingga kita itu ada sebuah
sebuah kasih yang terus mendalam dalam hidup kita. Saya percaya kalau Anda bangun iman itu dengan kasih, dengan cinta, Anda akan bangun juga kekudusan di dalam hidupmu. Anda tidak mudah disetir oleh karena keadaanmu. Nah, masalahnya adalah banyak kekristenan yang dibangun di sisi itu. Kita ini cuma butuh mujizat. Kita ini cuma butuh disembuhkan. Kita ini cuma butuh dipulihkan. Lalu setelah itu, bye-bye, kita hilang. Kita biasa kan apa? Kita gak punya persoalan. Nanti tunggu persoalan datang lagi baru datang sama Tuhan. Itu yang terjadi, kekristenan yang memanfaatkan Tuhan. Tapi saya berdoa, jemaat GMS, Anda adalah orang yang membangun imanmu itu di atas cintamu sama Tuhan. Itu yang tidak bisa mengambil hidup Anda dari hadirat Tuhan. Katakan amin. Nah, ini butuh keputusan. Ya, ada usaha nyata yang harus dilakukan. Kekudusan sama dengan kerjasama antara anugerah Allah dan respon manusia. Respon manusia tadi saya bilang itu keputusan. Respon kita itu keputusan. Saya percaya anugerah itu akan datang dalam hidup Anda. Amin. Jadi kata melawan itu bukan pasif, tapi itu adalah peperangan. Kekudusan itu butuh keputusan. Ulangi perkataan saya. Kekudusan itu butuh keputusan. 2, 3. Kekudusan itu butuh keputusan. Sehingga hidup kita ini menjadi kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, kehidupan kita ini mengalami sebuah perubahan hidup. Kita tidak lagi kompromi. Dosa-dosa kecil yang mungkin ya sedikit tidak apa-apa. Saudara jangan mulai kompromi. Lihat ya, dosa itu kadang-kala selalu mulai dari yang kecil. Anda membiarkan hal kecil, rubah-rubah kecil di dalam kehidupan kita. Nanti lihat, yang kecil itu akan berubah menjadi sesuatu yang besar. Mengubah hidup kita. Rencana Allah itu bisa gagal gara-gara kita tuh membiarkan hal kecil. Saya itu pernah ikut gerak jalan dulu waktu SD. Dan cukup ekstrim ya. Saya anak SD, sekolah saya dulu kan, saya ini sekolah di satu sekolah yang muridnya laki-laki semua, SD. Makanya keras-keras orangnya, berantem terus. Ya, saya dibesarkan di sekolah yang budaya berantem. Ya, kami itu ikut gerak jalan 45 kilo waktu itu. Surabaya Mojokerto. Anda orang Kalimantan tahu Surabaya Mojokerto itu 45 kilo. Saya jalan kaki, saya ikut di grup itu. Dan saya sudah latihan sama mereka, oke. Satu hari saya ini rasa kaki saya nggak enak. Tapi saya membiarkan. Saya juga nggak saya periksa ada apa. Tapi saya biarkanlah paling ini biasa. Nggak enak, sudahlah. Kecil 45 kilo. Udah saya jalan. Lama kelamaan saya sakit di kaki saya. Mau finish padahal. Udah masuk ke Surabaya masih perbatasan kota. Saya sampai nggak kuat jalan. Saya minta grup saya boleh nggak minggir sebentar. Akhirnya minggir, tak lihat saudara. Ternyata kaos kaki saya lubang. Di tempat yang saya sakit itu, merah itu, lecet itu ternyata lubang. Dan setelah saya lihat, ternyata sepatu saya itu ada pasir kecil itu. Yang mungkin awalnya tidak terlalu mengganggu saya. Tapi saya biarkan itu. Saya biarkan sehingga sampai perjalanan yang cukup jauh sekian kilo itu. Tiba-tiba itu menjadi sesuatu yang menyakiti karena tersentuh kepada kulit yang sama dan bergeser terus. Sehingga membuat saya tidak bisa jalan. Sesuatu yang kecil kita biarkan itu akan membuat Anda tidak sampai tujuan. Akhirnya saya pincang dan saya diganti. Saya menyesal karena teman saya dapat piagam cuma Yudi Kusmanto yang gak dapat. Karena saya tidak sampai finish. Finish kita tuh bisa gagal karena apa? Kita membiarkan hal kecil. Saudara, hal kecil itu bisa bahaya. Anda tidak boleh meremehkan. Sesuatu yang kecil kau biarkan terus. Kau biarkan terus. Lama-lama yang kecil itu bisa merusak sesuatu yang besar. Anda pernah makan sop merah rasa kecewa? Saya ini suka sop merah. Ya, satu hari kakak saya, Cece saya telepon. Jadi, ya Ce, kamu di Surabaya? Iya, Cece. Hampir di rumah ya. Ya, icipi ya. Cece buat sop merah. Enak ya. Mampir ke rumah lagi, sudah kerja, mampir di sini sebentar. Siap, Ce. Wah, Ce saya. Dia buatin sop merah. Saya pulang kerja kantor langsung ke rumahnya. Wih, dari jauh tuh sop merah itu kayak manggil-manggil Yudi gitu. Wih, bau anget.
Wah bau asapnya tuh, wih mantap. Ada, karena rumah cici saya anggap rumah sendiri kan. Saya, oh ya cuy, yo, sudah. Saya ambil mangkok begitu, saya buka, wih baunya enak sudah. Saya ambil itu sopir tanpa nasi. Saya duduk di meja makan, saya makan. Begitu saya makan, yuk. Saya bilang, loh C, sop merahmu kok rasa minyak gas? Hah masa? Iya C. Loh sungguh rasain. Dirasain. Aduh begitu dirasain, aduh ketetesan. Ketetesan itu tes atau bior? Hah? Ketetesan itu tes atau bior? Tis, betul gak? Sedikit. Tapi yang sedikit itu bisa merusak adonan satu panci. Kalau gak percaya coba nanti bikin sop merah ya. Terus tetesi minyak gas ya. Satu tetes saja. Nanti sop merah Anda itu rasanya bisa rasa minyak gas. Gak enak. Aduh. Saya bilang aduh. Gak enak ya Yudi. Ya enak sih. Cuma kan minyak gas ini gak enak kan. Minyak gas. Aduh. Sedikit. Tapi itu bisa merusak adonan. Saudara, Anda butuh keputusan yang kecil-kecil Anda harus tegas. Maaf ya, kalau film-film itu membuatmu jatuh dalam dosa. Putuskan, gak usah nonton film. Kalau Anda terganggu dengan banyak hal, kalau itu kadang-kadang lawan jenis. Hey, terus chattingan, curhat-curhat. Kalau itu membuat Anda satu hari bisa terjatuh lalu tiba-tiba Anda punya jatuh cinta kepada wanita lain selain istrimu. Putuskan. Itu namanya memutuskan. Itu namanya melawan dengan tegas. Halo amin. Gak percaya dengan omongan saya. Amin. Perlu sesuatu yang tegas. Itu usaha kita. Usaha kita. Ya saudara, menolak godaan. Memilih kebenaran. Mematikan keinginan daging, menegakkan sebuah batas, nggak sembarangan. Kadang-kadang manusia itu, apalagi yang pria ya, itu kadang-kadang suka, pria itu kadang-kadang ya maaf ya, itu suka agak nekat, babas-babas ya wanita ya ada, tapi ini maaf ya, saya tuh lihat kadang, saya tuh pernah punya 2 anjing ya, anjing laki-laki dan perempuan. Saya beritahu, oke, nggak boleh masuk kamar ya, dua-dua ya, nggak boleh ya, ayo, nggak boleh masuk kamar ya. Yang perempuan itu duduk, ini batas kamar dia duduk di luar garis itu. Gitu. Tapi yang laki duduk di sebelahnya, tapi kakinya masuk sebelah. Mau apa lu? Laki itu ada gitunya. Nakal gitu loh. Sudah gak boleh ya dia gak boleh, tapi separuh masuk gini. Sama mukanya gini, nantang-nantang gitu. Saya lihat nakal ini. Godain saya. Ya, satu masuk separuh gitu. Mau apa lu gitu kan. Ada gitunya kadang. Kita itu suka bablas. Bablas itu apa bahasa Indonesia ya. Kelewatan gitu loh. Gak ngerti batas. Ayo sungguh-sungguh kita lihat itu yang bahaya. Anda yang tahu ngerti lah bahasa ini ya. Ya, kekudusan itu kerjasama antara anugerah Allah dan respon manusia. Makanya itu butuh peperangan. Lihat kekudusan itu keputusan. Amin. Kekudusan itu keputusan. Terus kita lanjut. Kalimat apa berikutnya? Ya, belum sampai apa? Mencucurkan. Coba keluarkan. Belum sampai mencucurkan darah. Apa artinya ini? Belum sampai mencucurkan darah. Saudara ini beritahu tentang bahwa penderitaan kita. Kamu itu belum berjuang sampai ke titik pengorbanan total. Aku ini sudah belum. Sudah kok kerjaan belum. Kamu belum berusaha. Saya percaya satu ini loh. Keputusanmu untuk masuk dalam peperangan. Tadi saya bilang itu akan ketemu dengan namanya anugerah Tuhan. Kalau Anda berusaha, saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendirian. Disitulah kekuatan itu akan muncul. Katakan amin. Disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan. Kekudusan itu sama dengan anugerah Tuhan ketemu dengan keputusan kita. Makanya Alkitab ini mau bilang bahwa kamu itu belum sampai mencucurkan darah. Melawan dosamu itu kamu belum sampai mencucurkan darah.
Saudara, Paulus sedang menasihatkan, penulis Ibrani ini sedang memberitahukan kepada orang-orang Ibrani, kamu ini melawan keadaan dosamu. Karena mereka lagi ngalami tekanan, mereka ini berusaha untuk menurunkan standar firman Allah. Akhirnya penulis Ibrani mengingatkan, kamu itu belum sampai, ya kamu melawan dosa itu kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya perlawanan hidupmu ini tidak pernah sebanding dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus itu berkata sampai selesai. Halo amin saudara. Sampai selesai. Tuhan berkata makananku ialah, masih ingat ayat ini apa? Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan apa saudara? Masih ingat kalimat apa berikutnya? Dan menyelesaikannya. Saya tuh selalu bilang buat diri saya, Yudi, bersyukur kalau hari ini kamu dalam kehendak atau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur. Tapi ingat ya Yudi, kamu belum selesai. Kamu belum selesai. Masih ada banyak tahun-tahun kemudian yang belum terlewati. Kamu harus terus berhati-hati untuk menjaga kekudusan dalam hidupmu. Katakan amin. Kamu belum selesai. Kamu belum pulang. Nanti ya kalau kamu pulang kamu akan melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi kamu hari ini ya bersyukur kamu dalam kehendak Tuhan. Tapi ingat kamu belum selesai. Coba beritahu kanan kiri, kamu belum selesai. Ibadah kurang setengah jam lagi. Kita belum selesai. Masih 12 menit lagi. Kita ini belum selesai. Ada seorang misionaris dari Amerika. Ya, dia diutus ke pedalaman Afrika. Dia memberitakan Injil bersama dengan anak dan istrinya di situ. Wah, dia memberitakan Injil di situ. Dia ada di dua suku besar yang sedang bertempur. Perang suku. Nah, misionaris ada di tengah-tengah itu. Sampai satu saat ketika terjadi perang itu, dia harus ngungsi pergi. Dan di peperangan itu ternyata anak dan istrinya itu kena panah beracun. Akhirnya meninggal. Aduh, dia nangis karena anak dan istrinya meninggal di dalam peperangan itu. Aduh, dia menyesal. Teman-temannya semua dari Amerika yang tahu kabar itu beritahu, sudah kamu pulang aja. Kamu pulang aja. Penginjil ini, misionaris enggak bertanya, enggak. Darah martir telah tercurah di tanah ini. Aku mau sungguh-sungguh tanah ini akan penuh dengan kebanggaan rohani. Dan puji Tuhan, Tuhan itu mendengar doanya. Akhirnya terjadi sebuah pendamaian. Di dua suku besar itu terjadi pendamaian. Dan tugu daripada pendamaian itulah dibuatlah gereja yang cukup besar di perbatasan antara dua suku itu. Dan misionaris ini menjadi gembala sidang situ. Dia senang sekali dua suku ini bisa berdamai, dia senang sekali. Satu hari dia pingin pulang ke Amerika. Pingin liburan lah pulang ke Amerika. Akhirnya dia dapat tiket, dia pergi pulang. Dan kebetulan di pesawat itu dia ternyata satu pesawat dengan atlet Amerika yang baru saja menjuarai Olimpiade. Wih, dia dapat tempat duduk paling belakang dan dilihat depannya itu para atletnya. Wih, dia orang Amerika, dia bangga sekali mendengar mereka mulai menceritakan bagaimana mereka merebut medali emas. Dia dengar kisah-kisah heroik luar biasa ya. Dia ikut bangga. Sampai satu hari ketika mendarat di ibu kota itu, dia melihat dari jauh ada karpet merah terhampar menyambut para pahlawan itu. Para pahlawan itu. Dia diberitahu penumpang umum tidak boleh turun dulu. Yang turun dulu adalah para atlet. Akhirnya para atlet disambut dengan drum band, disambut dengan kalungan bunga, semua disambut dengan bahagia. Anak istri mereka menyambut kedatangan suaminya atau keluarganya dengan gembira, semuanya disambut. Begitu selesai semua angkut baru penumpang umum keluar. Begitu dia keluar gak ada sambutan apa-apa. Misionaris ini kok gak ada yang nyambut aku ya. Kok keluargaku gak ada yang nyambut aku, apalagi ketua sinode kok gak ada yang nyambut aku ya. Aku kok sendiri, tiba-tiba dia merasa alone, sendirian. Sambil menunggu bagasinya, dia duduk sambil merenungkan nasibnya. Dia berkata, Tuhan kok gak ada yang nyambut aku ya. Mereka itu loh, para atlet itu berjuang untuk hal yang fana.
Oh, mereka pulang itu kayak disambut begitu luar biasa. Gegap gempita semua disambut, anak istri mereka mengalungi bunga seperti pahlawan. Padahal itu untuk hal yang fana. Aku ini berjuang buat kerajaanmu. Sesuatu yang bersifat kekal. Tapi kenapa aku pulang ini kok gak ada yang nyambut aku? Dia merasa sendirian. Ya, kenapa kok gak ada yang mengalungi bunga aku sendirian begini Tuhan. Padahal aku mati, aku rela mati demi kerajaanmu. Kok bisa gak ada yang nyambut aku seperti pahlawan dia. Wah, dia tambah sedih. Saudara. Musiknya, musiknya? Terere, tambah gitu kan. Sedih banget dia. Tahu tiba-tiba Tuhan tuh berbisik apa dia. Mereka itu, para atlet itu, mengapa mereka disambut begitu? Karena mereka telah selesai dan mereka pulang dengan juaranya. Mereka disambut karena mereka telah menyelesaikan tugasnya. Kamu belum selesai nak. Kamu setia dari waktu-waktumu yang masih akhir ini. Kamu belum selesai. Lakukan terus perjuanganmu. Nanti ya kalau kamu selesai. Kalau kamu tetap menjaga imanmu, nanti berbiliun-biliun malaikat akan menyambut kedatanganmu. Bahkan Bapa di surga akan berdiri menyambut pahlawan imannya itu. Dengan bangga karena kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Hari ini kamu gak disambut karena apa? Kamu belum selesai. Setelah ini kamu balik ke pedalaman, beritakan Injil di sana. Kamu belum selesai. Nanti kalau kamu setia sampai selesai, Bapamu di surga akan menyambutmu. Katakan amin. Saya dengar itu saya nangis. Saya bilang Tuhan thank you. Aku belum selesai. Sekalipun hari ini aku berada di kehendak Tuhan, aku tahu. Tapi aku belum selesai. Aku terus harus menjaga hatiku sampai selesai. Amin saudara. Saya ngomong begini bukan hanya untuk Anda. Saya perjuanganku untuk tinggal dalam kekudusan ini belum selesai. Anda juga belum selesai. Kita sama-sama belum selesai. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Katakan amin. Ayo kita bergandengan tangan untuk kita hidup di dalam kekudusan. Makanya separah apapun keadaanmu jangan tinggalkan Tuhan. Karena pengorbananmu itu belum sampai mencucurkan darah. Yesus punya mentalitas apa? Menyelesaikan sampai akhir. Makanya ketika dia di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Dan semuanya sudah selesai Tuhan. Aku telah menyelesaikan pekerjaan rencanamu dalam hidupku. Hari ini saya belum selesai, Anda juga belum selesai. Ayo kita jaga kekudusan sampai menyelesaikannya. Halo amin saudara. Ini maksudnya sehingga kita tahu bahwa hari ini namanya menjaga kekudusan itu harus seperti standar Yesus. Standar Yesus adalah menyelesaikan sampai akhir. Saya dan saudara adalah orang-orang yang nanti harusnya berjalan menyelesaikan. Jangan berhenti di tengah jalan. Saudara jangan bangga dengan dulu. Oh pekerjaan Tuhan, ada om-om yang datang pada saya. Waktu saya memberitakan Injil. Ya di rumah-rumah sakit. Waktu itu mendoakan orang sakit. Waduh. Udah om-om datang. Wih hebat ya. Oh kayak om dulu. Ya dulu om. Sekarang om. Nah itu masalahnya sekarang aku meninggalkan Tuhan. Nah kan. Bukan semangatnya harus tetap sama. Amin saudara. Semangatnya harus tetap sama sampai akhir. Jangan hari ini. Karena makanya kalau hari ini Anda berhenti tengah jalan. Please selama ada waktu. Ayo kita kembali berapi-api dengan Tuhan. Jangan biarkan dirimu itu tenggelam dalam keadaanmu lalu kita mulai pudar, mundur teratur. Mulai gak mencintai Tuhan lagi. Kita mulai kecewa dalam keadaan, kita mulai mundur. Saudara, iblis itu menipumu. Kita ini harus berada dalam peperangan rohani. Kekudusan itu bicara soal keputusan Anda. Jangan menyerah dengan situasi. Lihatlah. Saya tadi bilang bahwa kasih karunia Allah itu bertemu dengan yang namanya usaha Anda. Lalu disitulah datanglah mujizat dalam hidupmu. Katakan amin. Jangan menyerah dengan situasi Anda. Ayo kita bangkit dan lihatlah betapa Tuhan itu menyertai hidup kita. Amin saudara. Halo amin. Yang ketiga lihat nih Tuhan sedang mendisiplin. Ya kekudusan itu selalu menuntut harga. Lalu yang ketiga
ketika Tuhan sedang mendisiplin agar kita tetap hidup kudus. Ayat daripada Ibrani 12 ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang berlari dalam ketekunan, meneladani Yesus, menerima disiplin Bapa, dibentuk agar hidup dalam kekudusan dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan sedang melatih kita untuk tinggal dalam kekudusan. Karena dalam Ibrani 12 ayat 4 ini mengingatkan kekudusan membutuhkan sebuah ketegasan dan kesungguhan. Jangan menyerah. Amin saudara. Jangan menyerah. Ayo saya mau beritahu buat Anda. Jagalah kekudusan hidup Anda. Jangan menyerah di tengah jalan. Apapun keadaanmu. Nanti lihatlah buah daripada kekudusan. Nanti Anda bisa tadi lihat di ibadah yang ketiga atau pertama. Buah daripada kekudusan itu apa? Tuhan tuh melakukan keajaiban dalam hidupmu. Dia tidak pernah membiarkan orang yang menjaga kekudusan itu berlalu saja. Tuhan memperhatikannya. Halo amin. Tuhan memperhatikan. Makanya Yusuf ketika harus mengalami banyak hal tetapi dia bertekun mengambil keputusan untuk kudus. Dia meninggalkan Tante Potifar. Dia lari sekalipun diambil bajunya lalu dia difitnah, dia untuk itu harus dia masuk penjara. Tapi lihat Tuhan itu menyertai hidupnya. Di tengah-tengah situasinya begitu Yusuf tetap menjaga hidupnya. Dan lihatlah ketika dia hidup dalam kekudusan, lihat Tuhan itu mengangkat hidupnya. Saudara, kekudusanmu itu selalu berdampak kepada kemuliaan Tuhan. Jangan takut untuk hidup kudus. Disitulah Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Anda mau diberkati Tuhan? Kalau Anda mau diberkati Tuhan, ayo kita belajar satu ini. Aku mau hidup kudus. Makanya ini perlu diajarkan. Ini bukan hal yang menakutkan. Karena kekudusan itu bicara soal tadi saya bilang cinta kita kepada Tuhan. Kalau Yesus itu menjadi satu pribadi yang penting dalam hidup Anda. Pasti Anda lakukan satu ini. Akan menjaga kekudusan sampai akhir hidup. Ayo kita sama-sama berkata Tuhan hiduplah dengan aku. Ya, tadi saya bilang bahwa dalam diri kita itu nggak ada sumber kekudusan. Kekudusan itu dalam Tuhan. Makanya orang perlu Tuhan. Dengan hidup bersama dengan Tuhan, maka kekudusan itu akan nampak dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan yang menguduskan hidup kita. Tiba-tiba waktu Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, keinginanmu untuk jatuh dalam dosa. Sekalipun keinginan itu digoda terus, tapi Anda bisa mengalahkannya. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Halo amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Karena itu jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah. Ayo kita berkata Tuhan aku mau tinggal dalam kekudusan-Mu. Lihat kekudusan itu adalah keputusan. Karena itu yang membuat kita melawan si jahat. Lalu yang kedua. Ayo perjuanganmu belum selesai. Anda belum selesai. Saya pun juga belum selesai. Mari kita menyelesaikannya. Hari ini tetap yang namanya peperangan untuk menjaga kekudusan itu berlangsung dalam hidup kita. Dan percayalah Tuhan akan datang dalam kemuliaannya buat hidup Anda dan saya ketika kekudusannya ditegakkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.